Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Muhyasin. Oke, ini masih rame nih ya tentang video sebelumnya yang CS1 ini ditolak 14 bengkel. Nih. Ini kemarin gue keliling tuh mau servis. Jadi ceritanya gue mau servis. Tapi karena gue baru nyari bengkel-bengkel baru, gue ditolak gitu. Bang, mau servis bang. Motor apa? CS1. Oh nggak bisa bang. Oh nggak ada alatnya bang. Nah, dan setelah postingan video tersebut tuh rame tuh komenannya, berbagai macam tanggapan ya, lucu-lucu deh pokoknya. Ada yang bilang mekaniknya masih, ilmunya masih cetek, ada yang bilang mekaniknya masih baru, ada yang bilang mekaniknya apa ya, intinya ada yang bilang malas. Terus yang paling parah sih ada yang bilang karena motornya produk gagal, motor jarang produk gagal gitu. Itu sih komenan yang paling gue garis bawahi. Maksudnya kenapa disangkut pautin dengan produk gagal ya. Nah kalau gue pribadi, CS1 gak ada sama sekali gagalnya, nggak ada gagalnya. Dia produknya bukan gagal di produknya, tapi gagal di penjualan. Kalau menurut gue ya, versi gue, CS1 itu gagal di penjualan. Karena di tahun 2008 pada saat launching di Makassar itu, pada tahun 2008 harga cashnya aja menyentuh sampai harga 21 juta di CC 125. Nah di tahun itu yang berbarengan sama Fiction sama Satria Review, orang lebih milih motor sport sekalian, VCB, Fiction, Satria gitu kan, dibanding CS1 yang orang katanya nanggung, bebek bukan, sport bukan. Nah tapi itu kembali ke ini masing-masing ya, ke personnya masing-masing. Intinya kalau menurut gua CS1 bukan produk gagal. Karena gua saja sampai 2 ya, dan gue suka banget sama CS1. Gue suka dengan karakter mesin dari CS1 sendiri. Nih sedikit aja gue kalau ini kembali lagi menurut gue ya, di tahun 2008 mesin CC 125 yang engine vertikal itu cuman CS1. 125 yang lain bisa kayak Shogun SP, Supra X125 dengan apalagi itu ya, ada 2 dari Kawasaki, gue lupa namanya. Itu semua mesinnya tidur ya. CS1 125 yang engine vertikal, dan CS1 yang udah radiator. Yang lainnya kan masih oil cooler atau sirip ya. Dan di tahun 2008 juga Honda CS1 yang sudah menggunakan speedometer full digital. CS1 di tahun 2008. Dan di tahun 2008 juga Honda CS1 yang sudah menggunakan double disc. Ya, double disc depan belakang atau double cakram. Oke, lanjut CS1 juga yang CC 125 tapi 5 speed. Kalau ada yang motor lain boleh komen di bawah, bantu ngingetin, karena setahu gua CC 125 rata-rata 4 speed ya. Nah CS1 5. Itu beberapa yang menurut gua nilai plus dari Honda CS1, terlepas dari tampilannya ya. Tapi kalau menurut gua pribadi tampilannya oke banget, keren banget. Pokoknya stylish dan sporty banget kalau menurut gua. Tapi ada yang bilang nanggung, bebek bukan, sport bukan. Nah, ini gua buatin sportnya nih, Venturnya. Nah, ntar kita lihat yang itu. Ini dulu gue mau bahas sedikit masalah bengkel kemarin karena masih rame. Oke, terlepas tadi dari komenan yang itu. Nah, kalau menurut gue ya pribadi, kenapa CS1 susah banget nyari bengkel mekanik yang mau megang dia?
Kalau menurut gua nih ya, itu karena malas. Udah, malas aja. Karena CS1 itu ribet. Ini lagi yang ramai. Kembali lagi, CS1 itu disebut, kalau rata-rata mekanik sebutnya itu CS1 itu ribet karena motor 1000 baut. 1000 baut katanya ya. Jadi maksudnya cuman mau bongkar karbunya doang, itu harus bongkar body gini banyak lah yang dibongkar, baru bisa bongkar karbu. Bongkar karbunya pun itu ribet katanya, karena dia di tengah-tengah antara rangkanya yang kecil, jadi susah gitu mau ruang geraknya itu kecil, sempit. Nah itu yang buat CS1 itu banyak ditolak bengkel. Nah itu kalau menurut gua. Jadi menurut gua bukan mekaniknya ilmunya cetek, mungkin ada, tapi menurut gua sih enggak. Semua mekanik yang udah buka bengkel itu pasti ilmunya sudah top, udah matang, udah mahir lah. Malas aja sih, malas. Udah intinya aja itu malas. Oke. Terus selanjutnya kenapa juga ditolak selain 1000 baut, yaitu karena Jason itu motor jarang. Jarangnya itu bukan langka ya, enggak. Jadi karakter mesinnya itu nggak banyak mekanik yang tahu gitu loh. Ini yang sepengalaman gue di setiap gue mau servis kan, gue sering ngobrol-ngobrol sama mekaniknya. Yaitu salah satunya karena karakter mesin dari Honda CS1 ini sedikit berbeda, jadi nggak banyak orang yang mengetahui gitu. Jadi takutnya salah atau emang nggak ngerti sama sekali. Udah itu aja sih. Jadi menurut gua malas, dan ada yang sedikit kurang paham dengan karakter mesin dari Honda CS1. Terlepas dari kan di Jakarta, di Jawa sendiri tuh banyak ya bengkel-bengkel yang khusus CS1 itu, yang udah teman-teman yang buka bengkel atau masih mau mengurus CS1-nya itu top banget sih. Oke. Ini mungkin cukup cerita untuk si Naza ya, karena itu kemarin rame itu tentang itu. Kita bergeser ke si Orange. Jadi si Orange ini udah lama gua nggak pakai karena si Naza juga, karena si Naza. Jadi dia nih jarang gua pakai karena gue lagi nyaman sama yang Naza. Jadi dia disimpan dulu. Ini barusan gua cuci dan habis panasin. Itu sampai joknya nih saking jarangnya dipakai, dicakar-cakar di tempatin tidur sama kucing nih. Tuh. Sayang banget ya. Oke. Jadi motor 1000 baut. Sekarang kayaknya kita buat slogan salam motor 1000 baut nih. Aduh, CS1 dibilang 1000 baut. Padahal mah kalau orang yang udah paham, bongkar body CS1 itu ya 5 menit juga cukup. Nggak nyampe malah, asli. Gue bongkar bodinya CS1 ini nggak nyampe 5 menit. Sombong amat. Telanjang udah ini. Oke, mungkin itu kembali ke ini masing-masing ya. Oke, cukup sekian untuk video ini. Melaporkan dengan spesies langka, motor 1000 baut, dan hashtag gua masih tentang CS1. Semoga teman-teman yang masih ada CS1-nya tetap semangat ngerawatnya, semangat membangunnya, jangan pernah lelah ya, karena di tengah gempuran motor-motor DOHC, di tengah gempuran motor-motor siap pakai sekarang dari Honda maupun Yamaha atau brand-brand lain, kalau yang orang masih pertahanin CS1 itu, buat gua nih, kalian top, the best. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.